Halo teman-teman, pagi-pagi kita sudah di stasiun Malang. Niatnya mau healing, tapi lihat antrian check-in sepanjang ini, feeling capek duluan. Tapi ya sudahlah, demi konten dan kewarasan kita gas. Kita berbuat nama kita hari ini pink, biru, hijau. Nah, perjalanan kali ini aku bareng bersama Dika dan Feni. Karena rencana liburan kita dadakan, alhasil dari Malang kita harus berdiri dulu kayak lagi dihukum sama guru BP. Tapi sabar, ini ujian buat betis kita supaya makin kuat. Untungnya nasib kita nggak sesuram itu guys. Pas kereta nyampe stasiun Lawang, akhirnya ada kursi kosong yang bisa kita amankan. Hai, kita sudah sampai di Ini aku sudah sampai di Surabaya dan boom, selamat datang di simulasi matahari ada dua. Ini aku cekikikan karena pas aku lagi hidupin kamera ada mas-mas yang notice dan dia juga cengengesan senyum gitu ke kita berdua. Saya juga ketawa juga mana dia kayak memastikan nengok dua kali kayak apa nih Oh iya, kita turunnya di stasiun Wonokromo karena itu stasiun yang dekat sama kebun binatang. Kita dari situ kita lanjut jalan kaki, niatnya mau langsung ke kebun binatang. Tapi karena lagi kerucuk-kerucuk, jadinya kita mampir dulu beli rawon karena mood yang baik berasal dari perut yang kenyang. Di warung ini ada ritual unik guys, jadi kita harus bunyiin lonceng buat manggil yang punya. Kalau nggak bunyi, ya siap-siap aja kita nggak dilayanin sampai lebaran monyet. tes. Halo teman-teman, Davila memberitakan kita di sini sudah ada di Surabaya, sudah di dekat kebun binatang. Kenapa memilih kebun binatang? Karena kita kan ada anak. Nah kan lihat bocil-bocil emang. Setelah perut sudah terisi, kita lanjut jalan kaki lewat jembatan atas ini. Apa ya namanya? Lupa. Pokoknya jembatan buat nyebrang, tapi di atas itulah. Akhirnya sampai di KBS. Di sini banyak banget kawan-kawan kita. Ada jerapah yang tinggi banget, kayak ekspektasiku. Rusa, Landa, sampai mas-mas kapibara yang lagi santuy abis. Terus ada monyet juga. Terus di sini ada hewan apa nih? Dia males banget cuy, cobalah tengok, dia kerjaannya cuma tidur terus, gak ngapa-ngapain. Lanjut nih, kita nontonin buaya yang mau naik ke daratan tapi dia gak bisa naik, kasihan banget cuy. Gimana suaranya buaya mbak? Kalau kamu ngechat ada yang marah nggak? Gimana mbak? Kamu ada pacar nggak? Nah, itulah suara buaya-buaya. Hati-hati kalian, jangan sampai kepincut sama buaya-buaya. Apalagi kayak buaya-buaya di samping gue nih, bakal kecantol kalian ntar. Hai, lanjut kita ke section berikutnya. Di sini ada singa yang ganteng kata Dika. Terus ada jalak Bali, ada kuda poni juga. Wil banget ya ternyata bentukan kuda poni ini. Terus ada ibis putih kepala hitam, ada burung kakak tua juga. Yuk kita nyanyi dulu gimana lagunya burung kakak tua. Mana sih burungnya? Halo guys, kabar terkini kita sudah capek. Padahal kita belum ketemu sama gajah dan harimau. Iya. Tapi kita udah istirahat, ngaso. Capek. Ejek terus. Hey. Nah kan, mirip kan, nyambung lagi diajak ngobrol sama Feni. Emang Dia makan apa? Makan besi. Kita sudah sampai di kompleks gajah. Yo. Kita sudah mengitari dari tadi. Kita sudah mencari-cari ini ya. Yap. Hai.
Ayo, cok. Mana? Kondisi setelah 3 jam lebih ada di kebun binatang. Udah 3 kali di tempat yang sama ini, udah kelelahan, udah pusing cenut-cenut, ini udah lapar lagi. Selamat makan, Mbak. Selesai muter-muter dan mulai ngerasa kalau bau kita udah mirip sama yang di dalam, mending kita cabut sebelum kita dijadiin penghuni tetap. Nah, ini waktunya kita isi energi terlebih dahulu. Makan bakso, Bos. Dari dunia fauna kita geser sedikit ke dunia sejarah. Perjalanan kita lanjut ke kawasan Kota Lama. Transisi dikit biar kayak vlogger beneran. Asik. Kota Lama pas senja tuh emang juara banget sih vibes-nya, sumpah. Ini cakep banget guys, cahayanya itu pas, suasananya dapet, cocok banget buat nutup hari yang cukup chaos dan penuh keringat ini. Kita sambil putar lagu dulu, ciklik. Oke, cukup copyright guys. Lanjut, 1, 2 langkah kaki manusia menuju masa depan. Padahal mah ini cuma langkah kaki doang, biar angle-nya bagus doang ini mah guys. Beginilah vibes-nya Kota Lama, karena ini malam minggu ya, jadi rame banget. Nah, ini nih monumen ikonik di Kota Lama, itu monumen mobil Malabi. Ini saksi sejarah perjuangan arek-arek Surabaya yang bikin Pak Malabi terhenti di sini. Jadi kita belajar sejarah dikit, nggak apa-apa lah ya, biar nggak main-main terus. Maksudnya biar nggak kelihatan main-main terus gitu. Dan akhirnya waktunya balik ke Malang. Badan remuk, muka kusam karena matahari Surabaya, tapi hati seneng. Thank you Surabaya buat hari ini. Saatnya tidur di kereta. Kali ini dapat kursi kok. Bye bye.